Baik, teman-teman, ketemu lagi di pembelajaran Microsoft Office Word. Ya, kali ini kita berada di sesi ke-6 pada topik yang pertama, yaitu yang akan dibahas adalah bagaimana menyisip simbol serta gambar ke dalam naskah. Ya, simbol itu kemarin di sesi ketiga atau keempat kita sudah belajar bagaimana menggunakan balet, yaitu naskah bernomor yang menggunakan simbol. Sudah. Nah, kali ini kita akan masuk kepada penyisipan ke dalam pengetikan. Nah, kalau gambar, ya gambar apa saja yang bisa kita input ke dalam, kita sisip ke dalam naskah. Mau foto, mau clip art, itu bisa ya. Nah, misalnya saya sudah punya naskah seperti ini. Ya, misalnya saya sudah punya naskah seperti ini. Nah, ini naskah saya. Saya mau sisip sebuah simbol, ya, sebuah simbol di naskah ini, ya. Kemudian nanti juga saya akan menyisip sebuah gambar juga di dalam naskah ini. Baik. Nah, untuk menyisip simbol atau gambar itu kita masuk ke dalam menu insert, ya. Menyisip tabel, menyisip simbol, menyisip gambar itu adanya di menu insert. Baik. Nah, misalnya kita mau memasukkan sebuah simbol itu di teks ini, ya, di setelah tulisan tipografi ini, ya. Kita masukkan, kita letakkan kursornya di sini, di mana kita mau memasukkan simbolnya. Kemudian kita pilih simbol. Ini simbol, ya. Nah, di sini, di luar ini sudah terdapat beberapa simbol. Ya, simbol ini simbol yang barusan dipakai, ya. Dia akan muncul di sini. Namun, kalau seandainya teman-teman menginginkan simbol yang lain, gambarnya tidak ada di sini, teman-teman bisa klik tombol More Simbol. Ya, nah di sini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang membahas tentang balet, bahwasanya simbol ini dikelompokkan oleh font. Kalau fontnya ini kita ganti, maka otomatis simbolnya juga berganti. Ya, jadi ini gampang saja karena sebelumnya sudah belajar. Baik. Nah, misalnya kita mau memasukkan simbol setelah tulisan tipografi ini gambarnya adalah gambar ini. Gambar bingkai foto, ya. Nah, seperti itu. Dia otomatis langsung masuk ke naskahnya. Nah, kalau misalnya kita pengen menambahkan lagi di tempat yang lain, ini masih tetap terbuka, bisa. Kita tinggal mengatur posisi kursornya mau diletakkan di mana. Ya, misalnya ini di kereta, ya. Di kereta di sini. Ya, ini. Nah, kita cari gambarnya, kita cari simbolnya. Simbolnya orang naik motor, ya. Nah, itu dia. Nah, begitulah cara memasukkan simbol. Nah, kalau memasukkan gambar, ya, di menu insert itu teman-teman bisa pilih picture. Ya, ini gambar. Kalau picture ini gambarnya gambar yang di luar dari Microsoft Office, di luar bawaan Microsoft Office, misalnya gambar yang kita simpan seperti foto, ya, seperti itu. Nah, misalnya saya mau menyisip foto saya ini, ya, masukkan ke dalam naskah. Nah, sekarang ketika kita masukkan gambar, maka posisinya itu berada di tengah-tengah naskah dan membelah naskah karena tadi kursornya berada di tengah-tengah juga. Nah, namun tidak perlu khawatir, ini bisa kita atur. Nah, ketika kita memasukkan gambar, teman-teman perhatikan di menu itu akan ada tambahan satu menu tambahan, yaitu menu format. Ini gunanya adalah untuk mengatur gambar yang sudah kita insert atau kita sisip ke dalam naskah kita. Yang pertama, ini ada remove background, ya. Ini untuk menghapus latarnya, ya.
Kemudian correction, ya, correction ini untuk mengotak-atik pewarnaannya, ya, pencahayaannya. Ya, color ini untuk mengotak-atik pewarnaannya. Kemudian artistic effect ini memberikan efek artistik, ya, memberikan efek artistik. Nah, kemudian change picture, compress picture, ya, ini untuk mengkompres ukuran gambarnya. Kemudian change picture menukar gambarnya. Reset picture mengembalikan ke awal setelah kita otak-atik. Misalnya kita tadi ini kita rubah menjadi seperti ini, ya, ada artistiknya seperti ini. Ini kalau mau kembalikan bisa di reset, ya. Misalnya sudah kita otak-atik ini udah begini, kemudian dulu colornya udah begini, udah dikasih artistik begini, ya. Nah, misalnya kita mau kembalikan ke awal, itu tinggal di reset saja. Nah, baik. Nah, kemudian di sebelahnya yang ini adalah bingkai-bingkai atau efek bingkai, ya. Nah, efek bingkainya mau seperti apa kalau misalnya teman-teman menginginkan ada bingkainya, ya. Contoh, saya rubah bingkainya, fotonya ini menjadi bulat seperti ini. Nah, ini dia, ya. Atau kita tukar menjadi kotak seperti ini dia. Kita rubah menjadi begini, ini dia, ya. Nah, itu efek bingkainya. Ini ada beberapa efek bingkai, bisa teman-teman telusuri. Nah, baik. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman kehilangan menu format, itu berarti gambar teman-teman belum terhandle atau belum terklik. Misalnya begini, ini lepas klikannya, ya. Jadi di sudut-sudut gambarnya ini tidak ada pemegangnya, tidak seperti ini. Nah, ini tidak ada handle-nya, ya. Nah, ini lepas seperti ini, maka menu formatnya hilang juga. Tapi begitu kita klik gambarnya, menu formatnya akan muncul lagi. Jadi kalau teman-teman kehilangan menu format, teman-teman tidak usah khawatir, tinggal klik saja gambarnya. Baik, berikutnya teman-teman yang di sebelahnya ini adalah picture border. Ya, picture border ini adalah untuk memberikan warna bingkainya. Warna bingkainya ini mau warna apa? Ya, ini bisa kita otak-atik, misalnya merah, maka warna bingkainya jadi merah. Nah, kemudian picture effect ini ada efek, ya, efek-efek, misalnya ada efek bayangan, kemudian ada efek memantul dan lain sebagainya. Ya, nanti bisa teman-teman praktekkan. Kemudian picture layout, ya, picture layout ini gunanya adalah misalnya kita pilih ini, ya. Ini gunanya mengubah layout dari gambarnya atau merubah bentuk dari gambarnya, dan gambar tersebut nantinya bisa dikasih tulisan, ya. Nah, ini picture layout. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada position. Position ini seperti kalau yang sekarang itu ini dia, inline with text. Jadi tulisannya itu begini. Tulisannya itu jadi tidak menyatu dengan gambarnya. Ya, tulisannya tidak menyatu dengan gambarnya. Itu inline with text. Nah, kalau with wrapping ini bisa kita pilih atau kita pilih dari sebelahnya ini boleh juga. Ya. Nah, kalau yang di sini, ya, dia ada posisi di atas kiri, atas tengah, atas kanan, ya. Nah, kalau yang wrapping ini bisa sesuai keinginan kita, ya, sesuai keinginan kita mau digeser kemana. Kalau yang ini tadi yang position itu sesuai format dan standarnya dari Microsoft Word-nya, ini kiri atas, tengah atas, kanan atas, ya, begitu. Kemudian tengah kiri, tengah-tengah, tengah kanan, dan seterusnya. Tapi kalau wrap text ini adalah misalnya kita pilih square, maka nanti tulisannya dia akan mengelilingi dari gambarnya. Ini gambarnya terlalu besar, teman-teman. Cara mengecilkan atau mengatur ukuran gambarnya, teman-teman bisa tarik dari handle-handlenya ini. Tapi saya sarankan kalau mau menarik
sebuah gambar itu tariklah dari sudutnya, ya. Jadi tidak merubah bentuk dari gambarnya, ya. Nah, saya taruh di tengah, maka dia nanti tulisannya ini mengelilingi gambarnya. Itu tadi kalau dia wrap text-nya square, ya. Kalau wrap text-nya tight, kalau wrap text-nya tight ini tulisannya mengikuti bentuk lekuk gambarnya. Ini kebetulan gambarnya kotak saja. Kalau seandainya gambarnya berlekuk, maka tulisannya juga akan mengikuti lekuk gambarnya. Nah, kemudian throat. Kalau throat, ya, ini sama, ya. Nah, ini juga tulisannya mengelilingi gambarnya. Kemudian kalau top and bottom berarti tulisannya berada di atas dan di bawah gambar. Behind text, gambarnya di belakang tulisan. In front of text, gambarnya menutupi tulisan. Edit wrap point, ya. Ini kita ubah-ubah ininya. Nah, ya, kita mengubah kemana tulisannya itu akan dibentuk, ya. Itu edit wrap point. Ya, baik, ini cara menyisip gambar ke dalam naskah. Saya hapus gambarnya, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita misalnya mau mengambil gambar namun gambarnya bawaan dari Microsoft Office, itu bisa diambil dari clip art, ya. Ada di sebelah kanan, ya. Teman-teman bisa klik go, maka akan muncul. Nah, saya akan memilih gambarnya yang punya lekuk, ya, yang punya lekuk. Nah, misalnya ini ada lekuk-lekuknya, ya. Nah, kita rubah wrap teksnya menjadi tight. Nah, jadi dia mengikuti lekuk gambarnya. Nah, seperti itu. Kita rubah menjadi throat, sama, ya, seperti itu juga. Kita rubah menjadi top and bottom, ya, begitu dia. Nah, baik. Nah, kemudian jika kita memiliki gambarnya lebih dari satu, ya, bisa ditumpuk. Misalnya ini ada satu lagi, saya sisip seperti ini. Teksnya juga tight juga, ya. Nah, kalau kita buat seperti ini, ya, berarti ini gambar bangunannya ini menutupin gambar yang minumannya tadi. Kok minuman apa ini? Ya. Nah, gambar yang hitam tadi. Tapi kalau mau ditukar posisi, itu di sini ada bring forward. Kalau bring forward berarti kita membawanya ke depan. Kemudian send backward berarti kita mengirimnya ke belakang. Kalau mau ditukar ini ke belakang berarti send backward. Nah, seperti itu. Ya. Kalau mau dikedepankan lagi berarti bring forward. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian selection pen ini adalah untuk menyeleksi gambar, ya, menyeleksi gambar. Kemudian align ini perataan, ya, mau rata kemana, ya. Sebetulnya bisa pakai yang ini, bisa pakai yang position tadi, boleh juga. Kemudian group untuk menggroup gambar, ya. Rotasi untuk memutar gambar, ya, memutar gambar. Namun kalau seandainya teman-teman pengen memutar gambarnya manual, dari sini juga bisa, ya. Diklik yang hijaunya ini, maka muncul untuk simbol pemutaran, tinggal kita putar saja seperti itu, ya. Nah, kemudian crop, ya. Crop ini adalah untuk memotong gambar. Misalnya teman-teman membuat modul, ya, pengen mengcrop, maka caranya begini. Teman-teman, ini layar yang ada di sini akan saya screenshot, akan saya foto. Nanti di keyboardnya teman-teman bisa tekan tombol print screen, kemudian di sini bisa teman-teman pastekan. Nah, seperti ini, ya. Dan ini dia. Nah,
sekarang fungsi dari crop tadi adalah memotong bagian yang kita inginkan. Misalnya saya pengen mengambil yang ini saja nih, jendela clip artnya saja. Caranya kita crop ya, lalu kita geser juga seperti itu, kita geser juga. Nah ya, jadi kita mendapatkan jendela clip artnya saja. Nah gitu. Nah seperti ini ya, ini crop. Kalau kita mau mengambil tombol go-nya saja bisa juga. Jadi kita crop, kita arahkan ya. Terlalu besar, saya kecilkan dulu ya, tidak nampak ininya, handle-nya. Nah ini oke, kita crop, format, crop, kemudian kita ambil tombol go-nya saja. Nah ini dia. Nah seperti itu ya, kita dapat tombol go-nya saja ya. Nah mungkin itu teman-teman semuanya materi kita hari ini, yaitu menyisip simbol dan gambar ke dalam naskah. Simbol itu tadi insert ya, insert kemudian pilih simbol ya, kemudian gambar, insert picture atau clip art ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini dapat dicerna dengan baik, dan kalau seandainya nanti ketemu di sebuah pekerjaan, di perusahaan bekerja, menemukan pengetikan yang harus ada gambarnya, caranya seperti itu. Terima kasih.